Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Audit Sistem Sales and Distribution pada PT Berkat Sahabat Sejati yang beranggotakan saya, Faisal Jayadi, Alvin Koiri, dan Intan Nabila. Yang pertama ada latar belakang. Teknologi informasi berkembang semakin pesat dan menuntut perusahaan dalam mengoptimalkan peranan teknologi pada perusahaan agar operasional berjalan efektif dan efisien. Teknologi informasi yang digunakan dalam operasional meliputi sistem informasi. Selain itu, perencanaan dan pemberdayaan sumber daya perusahaan membutuhkan sistem informasi dalam penyelarasan proses bisnis terintegrasi secara optimal. PT BSS didirikan pada tahun 1996 dengan dipimpin oleh Bapak Rudi Yanto yang mendirikan usaha di atas lahan milik sendiri seluas 2.689 meter persegi. PT BSS memulai penjualan bannya dengan ban sepeda. Dari sejak itu perusahaan bertumbuh dan menjadi distributor ban terpadu terbesar di Jabodetabek. Kami menjual ban berkualitas tinggi untuk mobil penumpang, SUV, mobil niaga, off-road, industri, dan sepeda motor. Kami juga menjual produk yang berhubungan dengan ban dalam, flap seperti flap, forklift, TBR, dan lainnya. Oleh karena itu, untuk membantu dan memudahkan perusahaan PT Berkat Sahabat Sejati dalam menjalankan bisnis prosesnya, penulis mencoba mengimplementasikan sebuah audit sistem informasi sales and distribution menggunakan COBIT. Selanjutnya ada maksud dan tujuan. Maksudnya adalah sebagai berikut: menginput data stok barang, laporan maupun pembelian secara detail, mulai dari pembelian, menginput data harga barang maupun stok barang, dan mendistribusikan barang kepada penjual dan pelanggan. Dengan adanya sales and distribution dapat menghasilkan suatu informasi yang berguna untuk perusahaan. Tujuannya sebagai berikut. Tujuan dari sales untuk penjualan meyakinkan konsumen bahwa produk atau jasa yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dan harganya pun masuk akal. Tim penjualan harus memiliki kemampuan komunikatif, persuasif, karena mereka adalah garda terdepan sebagai media penawaran produk atau jasa perusahaan yang menghadapi konsumen secara langsung. Pengertian audit sistem informasi. Audit sistem informasi atau Information System Audit disebut juga EDP Audit atau Electronic Data Processing Audit atau komputer audit merupakan suatu proses dikumpulkannya data dan dievakuasinya bukti untuk menetapkan apakah suatu sistem aplikasi komputerisasi sudah diterapkan dan menerapkan sistem pengendalian internal yang sudah sepadan, seluruh aktivitas dilindungi dengan baik atau disalahgunakan, dan juga terjamin integritas data, kendala, dan juga efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan informasi berbasis komputer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Intan Nabila. Pengertian sales and distribution. Sales and distribution merupakan proses bisnis yang menerangkan jalannya bisnis dari permintaan sampai proses pembayaran.
Proses menjual dan mendistribusikan barang atau jasa dimulai dengan interaksi awal antara pelanggan dan penjual. Sedangkan pengertian sales and distribution menurut Yunarto tahun 2002 menyatakan sales and distribution management perlu digarisi bawahi oleh bagian penjualan bahwa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan adalah bukannya memperbesar sales atau penjualan, tetapi memperbesar profit atau keuntungan. Bisa saja sales meningkat pesat, tetapi hal ini disebabkan oleh diskon yang terlalu besar. Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem informasi yang terintegrasi guna mengontrol kerja satu bagian dengan bagian lain sehingga menjadi satu kesatuan organisasi yang kuat guna mencapai tujuan perusahaan, yaitu profit. Implementasi sales dan distribution relatif lebih sulit dibandingkan dengan implementasi purchasing atau finance accounting. Ini disebabkan karena proses bisnis sales and distribution sangat fleksibel, berbeda dari satu tipe industri dengan tipe industri yang lain. Salah satu hal yang cukup sulit adalah pricing atau harga karena sangat fleksibel. Ruang lingkup penulisan ini adalah pada pengembangan sistem informasi pembelian bahan baku alat pemadam kebakaran pada PT Berkat Sahabat Sejati, mulai dari input data barang, harga barang, kuantiti barang, serta input dan stok barang sampai diperoleh laporan berupa laporan data pembelian secara detail. Program dirancang dengan menggunakan aplikasi COBIT. COBIT, Control Objective for Information Technologies, disingkat COBIT, adalah suatu paduan standar praktik manajemen teknik informasi. Standar COBIT dikeluarkan oleh PT Governance Institute yang merupakan bagian dari ISAKA. Maksud utama COBIT ialah menyediakan kebijakan yang jelas dan good praktik untuk IT governance, membantu manajemen senior dalam memahami dan mengelola resiko-resiko yang berhubungan dengan IT. COBIT menyediakan kerangka IT governance dan petunjuk kontrol objektif yang detail untuk memanajemen pemilik proses bisnis, user, dan auditor. Selanjutnya dilanjutkan oleh Alvin. Sistem penilaian audit. Di sini ada plan dan organis atau PO. Secara umum domain ini meliputi strategi dan taktik secara identifikasi bagaimana TI dapat berkontribusi terhadap pencapaian sarana bisnis. Domain ini dibagi menjadi 10 fase dalam prosesnya. Yang kedua ada Acquire and Implement atau AI. Domain ini menggambarkan bagaimana perubahan pemeliharaan dari sistem yang ada selaras dengan sarana bisnis. Domain AI terbagi menjadi 7 proses TI. Di sini ada Deliver and Support atau disingkat DS. Domain ini mencakup pencapaian hasil aktual dari layanan yang diminta, termasuk pengelolaan, kelancaran, dan keamanan, didukung dengan layanan terhadap pengguna serta pengelolaan data dan operasional fasilitas. Yang keempat di sini ada monitor dan evaluasi atau ME. Domain ini terkait dengan kinerja manajemen, kontrol internal, pemenuhan terhadap aturan serta penyediaan tata kelola. Fungsi domain ini sendiri adalah memastikan seluruh proses TI dapat dikontrol secara periodik yang bermaksud menjaga kualitas dan pemenuhan kebutuhan pasar. Berbeda dari domain yang lain, ME hanya terdiri dari 4 proses TI. Tingkat kematangan di sini ada indeksnya, yaitu sebagaimana 0 sampai 0,5, dari 0,5 sampai 1, yaitu tingkat kematangan dan indeks dan tingkat materi model. Di sini ada indeks ya 0,05, di sini levelnya, dan di sini tingkatan materi modelnya. Tingkat 0, level 0, non extension atau tidak ada responder. Level 1 inisial, level 2 relatable atau pengulangan proses berdasarkan intuisi. Nomor 3 definite atau proses yang telah didefinisi. Nomor 4 manager and measurable, dikelola dan diukur.
Yang level 5 ini optimis atau optimalisasi. Sistem penilaian audit di sini ada kriteria kedewasaan. Nah, ini yang tadi levelnya tadi, yaitu 0 extension, dan kriteria kedewasaan itu penjelasannya. Level 0, perusahaan bahkan tidak tahu apakah dia ada masalah yang harus dipecahkan. Level 2 ini ada inisial, tidak dapat diproses standar, namun menggunakan pendekatan ad hoc yang cenderung diperlukan secara individu atau per kasus. Level 2 ada repeatable. Proses ini dibagi menjadi langkah-langkah di mana pihak berbeda mengikuti proses yang sama untuk menyelesaikan tugas yang sama. Nomor 3 ada definite proses, prosedur, distandarisasi, didokumentasi sampai melalui pelatihan. Dan level 4-nya di sini ada manager and measurable. Di kriterianya, manajemen memantau dan mengukur kepatuhan terhadap prosedur yang mengambil tindakan ketika proses tidak dilakukan secara efektif. Nomor 5, optimis. Proses ini dipilih pada tingkatan best price practice berdasarkan hasil continuous improvement dan manuality modeling dengan perusahaan lain. Kesimpulannya, sales dan distributor merupakan suatu klasifikasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka proses mendistribusikan barang kepada para konsumen dengan adanya penawaran produk dari perusahaan kepada konsumen atau pelanggan. Hal ini penting karena berdasarkan keuntungan suatu perusahaan atau organisasi ditentukan melalui pemasaran, maka harus dipilih secara pemasaran yang efektif dan efisien. COBIT atau Control of Object for Information and Related Technology adalah kerangka kerja tata kelola TI, IT Government Framework, dan kumpulan perangkat yang mendukung mungkin para manajer untuk menjembatani jarak atau GAP yang ada antara kebutuhan yang dikendalikan oleh kontrol rekrutmen, masalah teknis, technical issue, dan risiko business risk. Dengan penggunaan sistem yang telah standar COVID dan penggunaan standar sistem yang berlaku dan sesuai makna dapat diminimalisir kehilangan ataupun kesalahan informasi yang ada. Itu aja, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, sampai jumpa.